Pinjol mudah cair 2026 yang bisa cair ke Dana tanpa BI checking. Bahkan ada yang bilang data busuk masih bisa cair nih. Tapi benar gak semua klaim itu atau cuma strategi marketing supaya kalian langsung mengajukan pinjaman di dalam aplikasi pinjol ini? Dan di video ini kita bakal bongkar faktanya satu persatu, teman-teman. Ya bener banget, di channel Talangin aja di sini Bang Gaptek bakal bagi-bagi saldo dana gratis ataupun dana kaget sebesar 3 juta rupiah. Kalian tinggal tuliskan komentar aja di bawah kebutuhan dana kalian tuh apa. Misalnya untuk belanja bulanan, token listrik ataupun silahkan komentar aja di bawah kebutuhan dana kaget untuk apa. Nanti di sini ada pun bonus dana kaget lainnya selain untuk kebutuhan kalian komentar. Di sini tuh bakal bagi-bagi dana kaget sebesar 3 juta rupiah secara acak buat kalian emang suka aktif ataupun mantau video ini secara terus-menerus. Karena di bagian pojok kiri nanti bakal ada kolom kuning, yang mana kolom kuning ini bakal ada keterangan link dana kaget, dan link tersebut bakal muncul di sela-sela video ini. Dan ini real teman-teman ya, admin bakal bagi-bagi dana kaget sebanyak 3 juta rupiah dan admin bakal mengirimkan acak untuk 100 orang. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai habis karena di sela-sela video ini nanti bakal ada keterangan dana kaget link yang bisa kalian manfaatkan, atau kalau nggak mau dana kaget dan tidak keburu, komentar aja kebutuhan kalian itu apa. Nanti admin bakal kirimkan dana kaget dan jangan lupa komentar kalian disertakan dengan nomor dana kalian. Dan ini real, langsung kita disimpan, langsung ya kita klik pada bagian buat dana kaget, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk bahasan videonya, di sini admin mau kasih tahu pemenang giveaway saldo dana Rp300.000 untuk 10 orang tercepat yang suka aktif berkomentar tiap upload video. Selamat buat kepada pemenang, dan buat yang belum menang kalian nggak perlu khawatir, kalian tinggal ikutin aja syarat ketentuan seperti yang sudah kalian baca di video ini. Oke teman-teman, di sini admin mau disclaimer terlebih dahulu. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan informasi aja, bukan ajakan menggunakan pinjaman online tertentu. Nah, setiap keputusan finansial memiliki risiko dan tanggung jawab masing-masing. Buat yang beragama muslim, harap pertimbangkan hukum pinjaman riba sesuai keyakinan masing-masing. Belakangan ini, kalau kalian sadar, di pencarian, baik itu di Play Store, App Store, YouTube, ataupun di Google, banyak banget orang mencari mengenai pinjol mudah cair 2026, yang mana pencarian tersebut meningkat cukup tinggi. Mulai dari kata kunci pinjol cair ke Dana, pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair, atau bahkan pinjol tenor sampai dengan 12 bulan yang bunganya rendah. Nah, yang mana kalimat kayak gitu emang menarik perhatian, apalagi ketika seseorang sedang membutuhkan dana, teman-teman. Tapi sebagai pengguna, kita juga perlu paham ya bagaimana sistem pinjaman online bekerja agar tidak salah ambil keputusan. Yang pertama kita bakal bahas yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, apakah benar data busuk masih bisa memperoleh pinjaman? Yang mana jawabannya itu bergantung, nggak bisa disamaratakan. Setiap perusahaan memiliki proses analisis yang berbeda-beda. Ada berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan dalam proses penilaian, sehingga hasil tiap pengajuan bisa berbeda-beda. Karena itu berhati-hatilah apabila menemukan klaim yang menjanjikan 100% pinjaman online pasti cair. Lalu di sini pertanyaannya, bagaimana memilih layanan pinjaman online yang lebih aman? Nah, kalau kalian emang sedang mempertimbangkan layanan pinjaman online, di sini berikut ada 3 rekomendasi aplikasi pinjaman online yang dikategorikan pinjol mudah cair 2026 yang bisa cair ke Dana, tenor panjang sampai dengan 12 bulan. Berikut rekomendasinya yang ada di video ini. Rekomendasi pertama, di sini buat yang lagi cari aplikasi pinjaman online terpercaya, legal resmi OJK, dan tentunya dikategorikan sebagai pinjol mudah cair, mungkin aplikasi pinjaman online bernama Uangmi. Pinjaman dana online ini boleh kalian coba ya. Aplikasi ini cukup populer, udah download lebih dari 10 juta orang, yang mana untuk limit yang diberikan pinjaman oleh aplikasi pinjaman online ini cukup tinggi ya, bisa sampai dengan 50 juta rupiah tanpa ribet. Pengajuan full lewat HP, cuman modal KTP, tenornya panjang, bisa sampai dengan 12 bulan. Untuk proses pencairannya juga opsinya banyak, teman-teman. Cocok banget buat kalian yang butuh dana mendesak ataupun butuh dana darurat. Selanjutnya, buat kalian yang emang lagi cari aplikasi pinjaman online dengan niat untuk digalbay ataupun nggak usah dibayar, mungkin salah satu rekomendasi aplikasi pinjol ilegal ini yang kalian cari. Bener banget, ini adalah pinjol ilegal yang baru banget rilis di Play Store bernama Pinjam Aja. Dan aplikasi pinjaman online ilegal ini nanti limit yang diberikan katanya bisa sampai dengan 50 juta rupiah. Tapi setahu admin yang dalam aplikasi pinjol ilegal, tenornya ataupun limitnya itu kecil dan sebentar, teman. Jadi kalau emang kalian ada niat untuk galbay, punya data busuk, dan nggak pengen ada aplikasi pinjaman online yang ada di lapangan lagi ke rumah, mungkin aplikasi pinjol ilegal bernama Pinjam Aja ini bisa kalian pertimbangkan. Dan yang mana kita nurut aja apa kata pemerintah Menkominfo OJK bilang bahwasanya pinjol ilegal wajib kita galbay
sesuai ataupun nggak usah dibayar. Dan rekomendasi terakhir buat kalian yang lagi cari aplikasi pinjaman online terpercaya, legal resmi OJK yang baru banget rilis, terkenal mudah cair, boleh cek aplikasi pinjol bernama Ayo Pinjam, pinjaman daring. Mungkin ini terdengar asing ya di telinga kalian karena yang download aja baru 100.000 orang, artinya belum lama dirilis di aplikasi pinjaman online ini di Play Store, dan untuk limit maksimalnya bisa sampai dengan 50 juta rupiah. Untuk tenornya juga panjang, dikategorikan sampai dengan 12 bulan dalam aplikasi pinjaman online ini. Jadi buat kalian butuh dana mendesak dan ada darurat tenor panjang, bunga rendah, aplikasi pinjol ini mungkin bisa kalian pertimbangkan ajukan. Tapi sebelum itu kalian pahami juga ada loh resiko dari aplikasi pinjaman online. Resiko pertama, adanya bunga dan biaya layanan yang harus dibayar sesuai perjanjian. Resiko kedua, ada denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Resiko tiga, dampak terhadap riwayat pembiayaan apabila terjadi tunggakan. Dan yang terakhir adalah resiko keamanan data apabila menggunakan layanan yang tidak legal. Karena itu selalu pastikan memahami seluruh konsekuensi sebelum meminjam. Dan di sini buat kalian, bagi teman-teman muslim, penting juga nih pertimbangkan aspek syariah, yang mana dalam Islam sendiri pinjaman yang mengandung bunga tambahan pembayaran atau bunga sering dikaitkan dengan riba. Karena itu apabila memungkinkan, pertimbangkan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah atau cari solusi lain yang tidak menambah beban hutang kalian. Jadi kesimpulannya, kalau kalian menemukan aplikasi dengan kalimat seperti pinjol mudah cair 2026 yang bisa cair ke dana tenor sampai dengan 12 bulan tanpa BI checking, bahkan data busuk bisa cair, jangan langsung ambil keputusan, tapi cari tahu dulu faktanya, pahami seluruh risikonya, dan pastikan legalitas penyelenggaranya. Lalu sesuaikan keputusannya dengan kondisi keuangan kalian masing-masing.